Imam Al-Ghazali, setelah pertimbangan panjang dan pendalaman sedemikian rupa, beliau menyatakan dalam kitabnya Maqasid Falasifah, wa faidatul ilmi hiyazatu sa'adatil abadiyyati fa idza sahha ruju'u sa'adati ila kamalin nafsi bitazkiyati wa tahalliyati sara al-mantiqu la muhalata azimul faidah. Faedah ilmu adalah untuk mencapai kebahagiaan abadi. Jika kebahagiaan abadi itu berpangkal pada kesempurnaan jiwa melalui pembersihannya, maka adalah mantik itu memiliki faedah yang besar. Apa sih relevansinya dengan permasalahan kajian di sini? Pertama, kita harus menyadari bahwa perbuatan manusia bermula dari niat. Sementara niat timbul dari kesadaran, hasil perenungan yang disebut tadabbur. Menurut Imam Al-Ghazali, tadabbur identik dengan berpikir sebagaimana dikonsepsikan dalam ilmu logika. Beliau menyatakan, "I'lam anna ma'na al-fikri huwa ihdaru ma'rifataini fil qalbi liyustasmara minhuma ma'rifatan salisatan." Ketahuilah bahwa makna berpikir adalah menghadirkan dua ma'rifah di dalam hati untuk menghasilkan ma'rifah ketiga dari keduanya. Lalu beliau melanjutkan, fa ihdharul ma'rifataini as-sabiqaini fil qalbi litawassuli bihi ila al-ma'rifati as-salisati yusamma tafakkuran wa i'tibaran wa tadhakkuran wa nadhran wa ta'ammulan wa tadabburan. Amma tadabbur wa ta'ammul wa tafakkur fa ibaratun mutaradifatun ala ma'na wahid laisa tahtaha ma'anin mukhtalifatin. Maka menghadirkan dua ma'rifah tersebut di dalam hati untuk sampai pada ma'rifah yang ketiga disebut tafakkur, i'tibar, tadzakur, nalar, ta'ammul, dan tadabbur. Adapun tadabbur, ta'ammul, dan tafakkur adalah sinonim atau disebut taraduf terhadap makna yang satu. Tidak ada makna yang berbeda di bawahnya. Nah, jadi di sini kita menemukan pernyataan Imam Al-Ghazali ini menunjukkan fakta bahwa tadabbur dan berpikir sebagaimana dikenal dalam ilmu mantik adalah identik. Nah, mengingat kebahagiaan itu ditentukan oleh amal, sementara amal ditentukan oleh niat yang dihasilkan dari tadabbur, maka berpikir menjadi inti untuk amal salih sehingga bisa mencapai kebahagiaan. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali mengutip pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Sihatun nadhari fil umuri najatun minal ghurur wal azmu fir ra'yi salamatun minat tafriti wan nadam. Nalar yang sahih dalam segala hal berarti keselamatan dari tipu daya dan kokohnya pemikiran menjadi penyelamat dari sikap keterlaluan serta penyesalan. Nah, ini menjadi indikator bahwa inti keselamatan adalah pemikiran yang benar. Pemikiran yang sahih ini sering sekali tidak disadari oleh orang-orang sehingga tidak melakukan upaya untuk meluruskan kemampuan berpikir. Imam Al-Ghazali mengatakan, "Fakam min insanin ya'lamu anal akhirah aula bil isar ilman haqiqiyan." Berapa banyak orang yang mengetahui bahwa akhirat itu lebih pantas diutamakan dengan ilmu yang hakiki, tapi jikalau ditanya, walau su'ila an sababi ma'rifatihi lam yaqdur ala iradihi wa ta'bir anhu. Tapi kalau ditanya bagaimana dia mengetahui, dia nggak akan mampu untuk menjelaskannya. Ma'anahu lam tahsul ma'rifatuhu illa anil ma'rifataini sabiqaini. Padahal pengetahuannya nggak akan tercapai kalau bukan melalui dua pengetahuan sebelumnya. Yang mana itu? Wahwa annal abqa aula bil isar wa annal akhirah abqa minad dunya. Fatahsulu lahu ma'rifatan salisatan. Wahwa anal akhirah aula bil isar. Jadi kalau kita lihat, beliau mencontohkan ketika kita ingin mengetahui bahwa akhirat lebih pantas untuk didahulukan, untuk diutamakan, itu berarti berangkat dari pola berpikir yang berpegang kepada dua pengetahuan. Pertama, premis mayor bahwa yang kekal patut diutamakan. Lalu premis minor bahwa akhirat adalah kekal. Maka kemudian
didapat kesimpulan bahwa akhirat lebih patut diutamakan. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat proses yang disebut tadabbur atau tafakkur itu teknisnya adalah sebagaimana aktivitas berpikir yang disistematiskan dalam ilmu mantik. Nah, ini sangat menentukan ketika manusia menghadapi wiswas di dalam hatinya, godaan-godaan dalam dirinya, yang mana godaan tersebut tidak disadari, sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Inna syaitan yajri minan nasi majrad dam." Sesungguhnya, godaan setan itu sampai kepada manusia melalui peredaran darah, sama sekali tidak disadari, seolah-olah itu bisikan dirinya sendiri, seolah-olah itu adalah hasil berpikirnya sendiri. Nah, dengan kemampuan berpikir logis yang mandiri, maka seseorang dapat terhindar dari bisikan setan. Dengan demikian, maka besarlah faedah ilmu logika.